Fungsi VLOOKUP di sini adalah fungsi yang berfungsi untuk pembacaan ataupun pencarian data yang didasarkan pada urutan data sebuah kolom, dalam sebuah kolom. Jadi pembacaannya secara vertikal dari data yang dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh ya. Seperti apa sebetulnya yang dimaksud dengan pembacaan secara vertikal. Nah, misalkan di sini ada sebuah tabel, saya perbesar saja biar terlihat jelas. Nah, di sini ketika saya ingin melihat ya, nilai-nilai dari Aris Adinaldo, ya, saya menyebut Aris Adinaldo di sini, secara otomatis kita semua akan mata tertuju pada kolom nama. Nah, di sini kemudian setelah kita menemukan kolom nama secara berurutan, ya, kita akan melihat satu persatu dari yang paling atas ke bawah sampai yang nomor 4. Nah, proses pencarian ini yang dimasukkan dengan pembacaan data secara vertikal. Nah, jadi kita akan membaca dari yang pertama, Antonio, Julia, Aris Adinaldo, Arya Pratama, Aulia Harisma, sampai kita temukan data nama siswa yang kita butuhkan. Tadi sudah saya sebutkan, kita mencari nilai dari Aris, maka kita dapatkan pada baris kedua. Ini cara kerja dari fungsi VLOOKUP. Kemudian setelah kita mendapatkan data ini, maka mata kita hanya tertuju pada baris kedua, nah, baris kedua saja. Nah, bila mana kita akan mencari nilai matematika, maka kita tinggal melihat kolom matematika. Kita dapatkan misalkan di sini adalah nilainya adalah 88. Nah, begitulah kurang lebihnya fungsi VLOOKUP. Jadi pada fungsi VLOOKUP di sini yang kita butuhkan adalah nilai kunci, ya, nilai kunci ataupun kata kunci. Tadi seperti pada contoh, nilai kuncinya adalah Aris Adinaldo. Kemudian kolom yang akan kita ambil datanya. Nah, pada contoh tadi saya sebutkan adalah kolom matematika, nilai matematika. Ini adalah kemudian kita dapatkan nilainya. Nah, seperti itulah. Nah, bagaimana jika kita terapkan dalam pembuatan transkrip nilai? Untuk penyusunan ataupun pembuatan transkrip nilai di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Ya. Yang pertama yaitu menyiapkan database nilai. Nah, pada sekolah biasanya ini nilai-nilai ini pada leker nilai ya. Bisa kita dapatkan pada leker nilai baik dari semester 1 sampai semester yang terakhir. Kemudian nilai ujian juga. Yang kedua, data yang kedua adalah biodata siswa. Dua data ini kita perlukan, kita persiapkan sebelum kita membuat transkrip nilai. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan di sini pada urutan nama siswa untuk leker nilai ya, tiap semester urutan nama siswa pada setiap data itu harus sama. Ya, mungkin bisa jadi biasanya ini di semester 1, semester 2 jumlah siswanya misalkan 30 anak. Kemudian masuk semester 3 tinggal 28 anak. Nah, maka di sini pada semester 3-4 susunan dari anak tersebut harus tetap sama dengan semester 1 maupun semester 2. Kalaupun ada yang keluar ataupun pindah, maka di situ pada kolom tersebut kita kosongkan saja. Tujuannya apa? Agar data yang kita masukkan pada transkrip ini tidak kacau. Seperti itu. Kemudian pada biodata juga harus mengikuti urutan data pada nilai. Jadi semua data itu urutannya harus sama. Dari semester 1 sampai semester 6, nilai ujian juga sama, biodata urutannya juga sama. Seperti itu. Kemudian setelah data kita siapkan, kita membuat format dari transkrip nilai itu sendiri. Jadi kita buat tabelnya, kita atur ada berapa mapel yang dibutuhkan di sana, nama,
dari siswanya seperti apa kita susun dulu. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan transkrip, sebaiknya urutan mapel yang ada pada format transkrip itu kita buat sesuai dengan urutan mapel pada leger nilai, sehingga untuk penyusunan pembuatan rumus ini. Sekarang di sini sudah ada contoh untuk data dari nilai atau leger siswa. Nah, di sini pada contoh saya membuat hanya simpel saja sampai semester 3. Kita lihat di sini untuk semester 1 dan semester 2, di sini jumlah siswanya sudah berbeda ya. Misalkan saja di sini siswa pada absen 7, nah ini sudah keluar ataupun pindah, maka di sini tetap kita kosongkan. Jadi untuk siswa yang berada di urutan bawahnya jangan sampai masuk ke baris 7 ya. Tetap kita sesuaikan seperti pada semester 1. Kemudian untuk urutan nilai ya, dari semester 1 maupun semester 6 di sini juga kita buat untuk kolomnya dibuat sama ya. Ini tujuannya apa? Agar kita lebih mudah dalam membuat ataupun menyusun rumus untuk transkrip nilainya. Saya Bu Ajeng, untuk yang lain mungkin di mute dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk urutan mapel ya, di sini dari semester 1 sampai semester 6 kita buat agar semuanya sama. Ya, misalkan di sini ada yang berbeda, contoh di sini adalah semester 3 untuk nilai sejarah ini tidak ada, maka bukan berarti di sini kita hilangkan kemudian bahasa Inggris geser, itu enggak ya. Kita tetap sesuaikan dengan urutan dari awal agar nanti pada saat penyusunan ataupun pembuatan rumus pada transkrip ini akan lebih mudah. Sekarang kita langsung saja masuk pada pembuatan rumus. Nah, di sini untuk contohnya saya sudah mempersiapkan bentuk ataupun format dari transkrip. Ya, bentuknya seperti ini ya. Kurang lebihnya. Untuk setiap sekolah mungkin berbeda-beda ya, tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan format yang ada di sekolah. Nah, di sini yang kita butuhkan, yang pertama kita membuat sel untuk nilai fungsi ya. Di sini kita buat warnanya berbeda saja biar mudah. Kemudian untuk membuat rumusnya, perhatikan di sini untuk nama lengkap saya contohkan satu dulu ya. Untuk nama lengkap di sini tinggal kita klik ya, klik pada insert function ya. F ini kita klik, nanti muncul kotak dialog masukkan fungsi ya. Kita cari di sini VLOOKUP. Ini kebetulan ada di atas ya. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, muncul seperti ini ya, function argument. Nah, untuk yang bagian atas ini adalah untuk nilai kuncinya. Kita klik di sini, kita kecilkan kalau misalkan terlalu besar mengganggu. Kemudian kita arahkan pada sel yang sudah kita tentukan. Kita klik di sini, maka pada bagian kotak dialog ini muncul alamat selnya ya, Z12. Nah, ini adalah sel relatif, artinya apa? Bila kita mengcopy nanti alamat selnya akan berubah. Agar ketika dikopi akan tetap ya, tidak berubah, maka kita buat sel ini menjadi sel absolut. Caranya dengan memberi tanda S ya, S dolar itu yang ada di keyboard, atau bisa langsung dengan menekan tombol F4. Nah,
ini akan muncul tanda seperti ini. Ini berarti sel alamat selnya sudah berubah menjadi sel absolut. Kemudian kita klik di sini untuk yang berikutnya, tabelnya. Kita blok tabelnya. Ya. Caranya kita klik kembali pada set lagger. Ya. Maaf, ini untuk biodata ya. Kita klik pada set biodata, klik. Kemudian kita blok dari absen 1 sampai yang terakhir. Diusahakan di sini untuk pada saat kita memblok tabel jangan sampai pada tabel terakhir ya, tapi kita lebihkan. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita akan melakukan pengecekan akhir, di sini akan lebih mudah. Ya, jadi kita lebihkan baik yang di bawah maupun yang di sebelah kanan. Kemudian di sini sama, kita ubah menjadi sel absolut. Kita klik F4. Oke, kemudian untuk kolom indeks di sini data yang kita butuhkan pada kolom keberapa. Kita kembali ke sini ya. Nah, di sini untuk nama lengkap ya, kita ulangi nama lengkap. Perhatikan untuk nomor pada kolom 1 ya. Kemudian nama lengkap ini pada kolom, oke saya ulangi ya. Untuk nomor pada kolom pertama, kolom kedua adalah nama lengkap. Sementara pada data transkrip yang kita butuhkan di sini adalah nama lengkap, maka di sini tinggal kita masukkan kolom kedua. Oke, sekarang tinggal kita oke. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena di sini untuk nilai fungsinya belum kita masukkan. Sekarang kita coba masukkan nilai fungsi 1. Kita enter, maka langsung muncul nomor nama lengkap Antonio. Kalau kita ubah 2, maka kemudian kita enter, maka di sini data di sini juga akan mengikuti dan seterusnya. Kemudian untuk berikutnya, ya, karena di sini kita sudah membuat satu fungsi untuk ke bawah, tinggal kita copy. Kita letakkan pada pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Maka data akan muncul sama. Tinggal kita lakukan pengeditan. Di sini untuk tempat dan tanggal lahir, tinggal kita lihat di sini tempat dan tanggal lahir pada kolom 3 dan kolom 4. Oke, kita ubah ya. Perhatikan pada formula barnya di sini yang tertulis angka 2 tinggal kita ubah menjadi 3. Kemudian karena di sini ada 2 yang kita masukkan datanya, yaitu tempat dan tanggal lahir, maka kita bisa menambahkan tanda dan ya, tanda dan seperti ini. Kemudian kita beri koma ya. Untuk menuliskan kita beri tanda kutip dulu, kemudian kita ketikkan koma, kemudian spasi, kemudian kasih tanda kutip kembali. Nah, kemudian kita copy kembali. Nah, tinggal kita copy, kita letakkan berikutnya. Kita buat 2 fungsi VLOOKUP. Yang satu, yang pertama adalah 3, maka yang di sini adalah tanggal lahir, yaitu pada kolom keempat. Kita enter. Oke, saya ulangi ya. Oh, maaf, di sini belum ada dan. Saya ketikkan dan dulu. Oke, saya enter. Maka muncul muncul data Batang 7 Juli 2001. Kalau saya rubah, misalkan di sini ya, nilai kuncinya ya, saya ketikkan 3, maka data semua akan berubah seperti ini. Kemudian NISN dan NIS dan NISN
juga sama, yang tinggal kita kopikan ke bawah ya, karena di sini ada 2. Kita klik, kemudian di sini ya, tinggal kita lihat untuk urutan NIS dan NISN itu pada urutan keberapa. Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, berarti di sini tinggal kita ubah data kelima. Ini tidak pakai koma tapi menggunakan tanda garis miring ya. Spasi, garis miring, spasi, kemudian di sini tanda kolomnya kita ganti 6. Seperti ini. Ini contoh untuk pengisian data. Nah, sekarang kita masuk pada nilai. Saya contohkan 2 saja ya, biar tidak terlalu lama. Kita klik Fx, VLOOKUP, oke. Kemudian nilai fungsinya kita masukkan. Nah, di sini adalah yang berwarna kuning. Klik, kemudian kita ubah menjadi sel absolut. Tekan F4. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang di bawah tabelnya. Untuk tabel kita blok Lager semester 1. Karena di sini yang kita masukkan adalah nilai semester 1. Kita blok sampai ke bawah. Kita lebihkan, jangan sampai pas. Kemudian kita buat data selnya menjadi sel absolut. Sekarang untuk data yang kita butuhkan, yang pertama adalah pendidikan agama. Kita cek pendidikan agama pada urutan keberapa. Untuk pendidikan agama pada kolom 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka di sini kita masukkan 4. Enter. Maka di sini muncul angka 63. Untuk yang lainnya, nah, karena sudah kita buat 1, tinggal kita copy saja ke bawah maupun ke samping. Nanti tinggal diedit. Kalau tadi data keempat, maka untuk ini pengetahuan keterampilannya kan berada di sebelahnya. Tinggal kita ubah di sini letak kolomnya. Kalau tadi kolom 4, maka pada formula di sini kita ubah menjadi 5. Nah, ini prosesnya. Untuk yang ke bawah sama. Ini berarti Pancasila ya. PKN berada pada urutan 6. 7 ya, 6 dan 7. Maka di sini tinggal kita ubah 4 menjadi 6, sementara yang di sebelahnya adalah 7. Dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengubah-ubah ataupun memasukkan rumus di sini, untuk tabelnya bagian atas kita tuliskan dulu urutan kolomnya, sehingga kita tidak perlu menghitung dari awal. Nah, seperti ini. Sekarang untuk bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia pada kolom ke-8 dan 9. Kita kembali ke sini, bahasa Indonesia. Di sini kita ubah 8, kemudian yang sebelahnya adalah 9. Seperti inilah kurang lebihnya. Jika semuanya sudah selesai, sudah kita edit, maka sampai yang terakhir yaitu pada pengecekan rumus. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita seperti ini melihat angka-angka ini, apalagi angkanya hampir sama, kita tidak tahu persis ini angka yang dimasukkan betul ataukah salah. Nah, bisa jadi di sini kolom bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia, tapi yang masuk adalah nilai bahasa Inggris ataupun nilai matematika. Kita tidak tahu. Nah, untuk pengecekan, maka pada bagian akhir, di sini sudah saya contohkan, kita mencoba membuat satu baris di bawah tiap-tiap tabel ya, dengan menggunakan kode seperti ini. Ya, A1, A2, A3 dan seterusnya. Untuk yang semester 2, mungkin kita bisa menggunakan kode yang berbeda. Kalau semester 1 pakainya huruf A, semester 2 pakai huruf B. B1, B2, B1, kemudian B2 dan seterusnya.
B3. Nanti fungsinya untuk apa? Ini ketika kita telah selesai membuat transkrip, untuk pengecekannya akan lebih mudah. Misalkan di sini sudah saya buat, ini saya hanya sebagian saja ya. Kalau seperti ini, ini data-data ini akan sulit untuk dicek. Tapi ketika kita memasukkan data yang ke-11, kita coba untuk pengecekan, kita masukkan data ke-11. Nah, maka data yang muncul adalah kode-kode tadi, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pengecekan. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini untuk A berarti kode untuk semester 1. 2, 4, 6. Nah, ini ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Pada nilai matematika. Harusnya di sini A8 ya. Ini ada kekeliruan, berarti pada rumusnya ini ada kesalahan. Harusnya di sini bukan 6 tapi di atasnya berarti 11. Nah, kemudian di sini berarti urutan ke-13, yang di bawahnya lagi urutan ke-15. Nah, inilah cara yang paling mudah untuk melakukan pengecekan akhir. Jadi tinggal kita membuat satu baris di bawah setiap tabel, kemudian kita masukkan kode-kode seperti ini agar lebih mudah dalam pengecekan akhir dari rumus-rumus yang kita buat pada transkripnya. Demikian untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan.